Selamat siang, jumpa lagi dengan Gurat Asta. Baik, siang ini saya akan demokan panel ATS produk dari Gurat Asta. Jadi kami memproduksi panel ATS siap pakai dari kapasitas 3 kVA sampai 15 kVA, baik 1 fase ataupun 3 fase. Baik, kali ini kita akan demo untuk panel ATS 3 kVA dengan genset merek Firman FPG 4888 HD yang berkapasitas 3 kVA juga. Oke, jadi ini penampakannya untuk panel 3 kVA. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan tutorial untuk cara koneksi panel-panel ATS produk dari Gurat Asta yang sangat simpel. Jadi untuk pertama-tama koneksi-koneksi tersebut adalah bahwa kabel-kabel yang masuk ke panel ATS terdiri dari kabel dari PLN putih nih ya, kabel putih ini ke PLN. Terus selanjutnya kabel output genset, ini kabel output genset hitam ya, ini masuk ke output genset 2 channel. Kemudian yang ini adalah kabel terminal ke beban atau ke rumah ya. Kemudian selanjutnya ada juga kabel kontrol untuk start stopnya, itu di terminal ini. Jadi karena ini kita menggunakan genset bensin, maka kabel kontrol bisa kita gunakan dengan kabel tipe NJAF 2x0,75, dimana nanti untuk terminal kontrolnya yaitu untuk genset on, ini terminal genset on komnya itu dapat negatif, terus NC nya itu dia lari ke kontrol genset ke ignition. Jadi ignition ini adalah bahwa kabel ignition ini kalau dia dikirim negatif, dia akan mematikan genset. Terus kalau kabel negatif itu dilepas, dia posisi on, siap di start. Kemudian yang selanjutnya itu untuk kabel crank atau kabel starter kontrolnya ya. Jadi untuk komnya itu kita dapatkan ke terminal positif baterai. Kemudian NO nya ini kom ya, yang ini kom ini dapat positif baterai. Sedangkan NO nya untuk genset crank ya, itu genset crank itu masuk ke switch starter. Nah, ini switch starter ya, bukan starternya tapi switch starter. Jadi fungsi switch starter ini adalah untuk membantu menyalakan dinamo starternya supaya dia tidak langsung ke arus besar, jadi dibantu switch starter ini. Sedangkan switch starter sendiri itu kan positifnya dapat dinamo starter ini positifnya dapat switch starter, ini input dari aki, keluarnya ini ke dinamo starter. Nah, kontak inilah yang dikendalikan oleh switch starter ini, dan switch starter ini arusnya cukup kecil, jadi inilah yang akan dikendalikan oleh panel ATS. Jadi dalam hal ini rekan-rekan harus memahami ini.
Oke, kontrolnya itu aja, dua kabel aja. Oke, cukup ya itu. Jadi sekarang kita lanjutkan ke demonya ya. Jadi setelah instalasi terpasang seluruhnya dari PLN sudah masuk, meskipun sudah masih off ya, PLN masih off, sudah masuk. Terus ini juga output genset sudah kita koneksi, genset kita koneksi ke terminal itu sudah semua lengkap. Untuk nanti dulu, untuk memulainya atau untuk on-nya, untuk pertama kita on kan PLN dulu. Ini PLN ya, kita on kan. Pada saat ini kita PLN kita on kan, itu beban langsung disuplai oleh PLN. Beban oleh PLN ya, nyala, ini langsung nyala ini beban. Untuk selanjutnya, untuk memproses supaya otomatis, nah ini PLN udah masuk ya, tegangan 220, pilot PLN nyala. Ini beban sudah disuplai oleh PLN. Untuk mengaktifkan otomatisnya panel ATS ini, maka pertama kali kita on kan power on. Oke, power on. Kita lihat di dalam itu ada lampu kuning menyala. Tunggu sampai mati. Ya, setelah mati baru kita genset on. Ada switch genset kita on kan. Oke. Nah, dalam posisi ini kondisi instalasi semua sudah menjadi full otomatis. Oke. Untuk mencobanya, tapi jangan lupa ya, untuk di posisi di genset itu bahwa untuk genset bensin switch starter ataupun kunci kontak ini untuk merek Firman menggunakan switch ya. Jadi switch posisi off, kita tekan flag itu on, kalau kita pencet dia start. Itu posisinya. Nah, yang perlu diperhatikan ini, setelah semua terhubung dan PLN sudah on, ini harus posisi on, switch ataupun kunci kontak genset harus posisi on ya. Dan jangan lupa MCB output itu harus dalam kondisi on juga, berarti nanti dia siap. Ini sudah siap semua. Coba kita demokan. Untuk pertama kali kita matikan, kita anggap PLN mati ya. Kita off kan MCB meteran ya, kalau ini ya, sementara ini di panel, nanti di meteran kita off kan. Nah, itu panel akan mati, pilot PLN mati, meter tidak menunjuk, kemudian dia akan on genset itu secara otomatis. Nah, genset on, kemudian dia crank. Sesaat lagi beban akan disuplai oleh genset. Dengan tandai kontaktor ini nanti akan nyala. Ya, kontaktor sudah menyala, berarti beban sekarang disuplai oleh genset. Sekarang beban disuplai dengan genset ya. Ini tegangan genset running, terus ini genset kondisi on. Oke. Selama PLN mati, beban akan terus disuplai oleh genset ya. Coba selanjutnya sekarang kita demokan apabila PLN nyala lagi ya. PLN nyala lagi, pilot PLN nyala, beban langsung disuplai oleh PLN, dan sesaat lagi genset dimatikan oleh panel ya, panel ATS mematikan genset kembali.
Nah, dan proses ini akan berulang terus-menerus dengan syarat bahwa genset dalam keadaan aki bagus, bahan bakar ada. Oke, sekarang kita pakai PLN lagi untuk lebih yakinnya lagi. Coba kita padamkan PLN. Oke, ini PLN padam. Tunggu sesaat. Ini genset akan proses. Untuk pertama dengan genset on. Oke. Kemudian genset crank. Genset start kembali pada saat PLN mati lagi. Oke. Pak, kita masukkan PLN lagi ya. Apakah genset akan mati sendiri? Genset mati lagi ya. Itu begitu seterusnya. Nah, dalam kondisi selanjutnya, dalam kondisi PLN menyala dan mungkin 3 hari atau lebih tidak pernah mati PLN, maka genset perlu dipanasi ya. Pertama untuk mengisi baterai genset itu sendiri supaya tidak rekor. Kemudian yang kedua untuk perawatan genset itu sendiri, jadi biar disirkulasi olinya dan dipanasi seperti kendaraan bermotor biasa lah, perlu dipanasi. Itu sekitar 3 atau 4 hari sekali dalam waktu 15-20 menit untuk pemanasannya. Oke, coba ini memakai PLN. Sekarang kita panasi genset, yaitu dengan cara mengonkan atau mengaktifkan saklar genset refresh. Oke, ini kita onkan, genset akan start tanpa memindah beban dari PLN. Jadi beban tetap disuplai oleh PLN. Genset hanya pemanasan saja. Oke, genset on. Oke, setelah waktu pemanasan dirasa sudah cukup, maka kita dapat mematikan genset refresh lagi untuk mematikan genset. Jadi genset refresh kita matikan. Jadi pemanasan sudah berlangsung 20 menit. Kita matikan saja genset refresh. Jadi beban tetap disuplai oleh PLN terus ya dalam proses kita pemanasan genset. Gitu. Terus untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari atau fitur dari panel ini ada lagi, yaitu apabila rumah yang kita pasang genset itu tidak perlu backup karena kita pergi atau kita tinggal atau memang tidak perlu di backup, maka cukup mematikan genset off. Kalau mau ditinggal pergi tidak perlu genset membackup beban. Untuk ini kita off kan saja. Udah, kita tinggal pergi. Nanti kalau PLN mati ya mati, enggak start. Kita coba ya. PLN mati. Nah, genset tidak akan start dia. Oke.
itu fungsi dari fitur dari untuk tidak memfungsikan backup genset. Jadi umpamanya PLN nyala lagi, ya sudah nyala lagi dengan PLN, genset tidak nyala. Oke, tapi jangan lupa setelah kita balik atau kita akan aktifkan lagi otomatis atau ATS ini, kita balikkan lagi ke posisi genset on. Oke. Nah, dalam kondisi ini sistem sudah full otomatis lagi. Itu. Kemudian bahwa panel ATS ini akan membatasi jumlah crank, yaitu apabila genset di starter atau di crank 3 kali gagal, dia akan menghentikan proses starting dan menonaktifkan dengan disertai bunyi buzzer dan lampu volt yang menyala. Kita coba ya. Kita anggap nanti genset gagal ya. Jadi ini mati PLN. Ya. Genset on. Crank genset on. Sekarang gagal, dia nggak start. Kita tunggu lagi, dia akan crank lagi. Jeda dari crank ke crank adalah 15 detik. 2 kali gagal. Tiga kali gagal. Ya, genset akan dimatikan, jadi genset nggak on lagi dan alarm bunyi. Ini fault. Ya, gagal start ini. Ya. Oke. Akan alarm dan proses crank dihentikan. Nah, untuk kondisi seperti ini, kenapa sih kok genset nggak bisa start? Yang jelas pasti di gensetnya ya, entah baterai atau entah bahan bakarnya yang habis atau memang genset perlu perawatan. Nah, kalau mau mencoba lagi, penasaran mau start enggak sih genset, itu kita bisa menggunakan tombol reset. Jadi dengan menekan tombol reset ini, proses starting akan dimulai lagi. Umpamanya kita reset, dia akan proses start. Oke, kita reset, genset on. Ternyata gagal. Namun yang kedua ternyata dia start. Itu bisa juga jadi umpamanya berhasil ya. Oke, yang kedua ternyata bisa start ya. Itu beban akan disuplai oleh genset otomatis. Jadi untuk cek genset startingnya itu bisa dari panel aja, nggak perlu kita datang ke gensetnya ya. Ini berhasil ya. Oke. Nah, dalam kondisi ini berarti genset masih mau start, tapi tetap kami sarankan bahwa berarti dalam kondisi apabila terjadi gagal start, itu genset perlu dicek ya untuk proses selanjutnya, apakah ada kelainan atau apa gitu. Tapi kalau kondisi fit, genset fit, dia akan selalu start, stop, start, stop, start, stop gitu.
Jadi itu tergantung sekali dengan kondisi genset. Oke, ini start dengan genset. PLN masih mati ya, dan kemudian PLN nyala lagi. Oke, start nyala. Oke, udah full otomatis lagi ya, gitu. Sudah kembali full otomatis dengan catatan bahwa tadi genset sempat mengalami gagal start, gitu. Saya kira itu untuk fitur yang ada di panel ATS produk dari Gurat Asta. Dari prinsip ini berlaku, ataupun cara kerja ini berlaku untuk semua kapasitas produk dari Gurat Asta, yaitu dari 3 kVA sampai 15 kVA. Dan kami menerima pemesanan custom untuk kapasitas-kapasitas yang lebih besar, baik itu 3 fase atau 1 fase, yang bisa Anda hubungi di nomor 085 743 053 493, atau juga bisa membuka lapak kami di Gurat Asta dengan nama toko Gurat Asta, nama lapak Gurat Asta. Jadi panel ini hanya diproduksi oleh Gurat Asta Jogja, yang asli dari sini. Oke, demikian saja untuk demo cara kerja panel ATS produk Gurat Asta. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila Anda membutuhkan panel-panel ATS kami, dapat segera order di lapak kami atau hubungi di nomor tadi. Demikian, selamat siang dan terima kasih.